akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam siaran kami dari channel Agustinus Guna. Siang hari ini seperti pujian tadi, kita diingatkan untuk kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan firman ini buat Bapak, Ibu, Saudara, dan biarlah firman ini kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Sebelum saya membacakan firman ini, baiklah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji hormat syukur kembali kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini, di mana pada siang hari ini kembali kami boleh menyapa para pendengar, para penonton, jemaat Tuhan, jemaat Kristen dimanapun mereka berada, Bapa. Kami boleh melakukan siaran yang kedua pada siang hari ini, Bapa. Sebentar lagi kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk membangun, mengingatkan, menegur jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga jemaat Tuhan semakin hari semakin menjadi jemaat-jemaat yang Kuperkenan, semakin hari semakin menjadi jemaat-jemaat yang dewasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan kebenaran firman siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Firman Tuhan siang hari ini terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Di sini perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sekali lagi, saya mau bacakan Bapak Ibu Saudara. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini saya akan beri satu tema kecil, yaitu tentang rahasia kehidupan yang berhasil. Rahasia hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan tadi ada satu
satu permintaan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada kita semua, kepada seluruh orang Kristen di muka bumi. Nah, permintaannya adalah kita diminta untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan Yesus berjanji, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sungguh firman Tuhan ini firman Tuhan yang luar biasa. Jika kita menyadari dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, maka banyak tantangan di dalam kita memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing. Di dalam kita mencari penghidupan, sungguh sangat luar biasa. Banyak orang di luar sana yang hidupnya semata-mata hanya mencari dan mencari materi. Tetapi kita sebagai orang Kristen diingatkan. Sebagai orang Kristen kita diingatkan untuk lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan janji Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Di sini apa? Kalau kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebelum kita menjawab hal tersebut, saya akan sampaikan di sini apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yaitu Allah yang meraja, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Ketika Allah hadir di tengah-tengah umatnya, maka di situ ada suasana damai sejahtera, ada sukacita. Mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini bisa kita temukan di dalam persekutuan. Kerajaan Allah bisa kita temukan di dalam ibadah. Kerajaan Allah bisa kita temukan di dalam pelayanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebenaran Tuhan juga bisa ditemukan manakala kita sebagai orang Kristen senantiasa setia membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain, menjadikan firman Tuhan itu sebagai santapan, sebagai makanan kita sehari-hari. Makanan rohani sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, kita diminta untuk menjadikan firman Tuhan ini sebagai kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tidak ada hari yang boleh kita lewatkan tanpa kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan, kita akan semakin mengenal Tuhan, kita akan menemukan kebenarannya. Dan kebenarannya itu adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya Dia satu-satunya. Hanya melalui Dia keselamatan akan datang. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan barang siapa tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa yang mengutus aku.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen disibukkan oleh kegiatan mencari penghidupan, kita tidak boleh lupa bahwa ada yang lebih utama dari itu, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh mencari kebutuhan hidup, boleh. Di sini bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya, boleh. Tetapi ingat, kekayaan, harta kita, itu semuanya semata-mata hanya sebagai sarana kita hidup di dunia ini, sebagai sarana untuk kita memuliakan nama Tuhan. Bukan tujuan utama kita mencari harta duniawi. Kenapa Bapak Ibu ini perlu dipertegas? Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19. Ya, jadi sebelum ayat yang 33, di sana Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Tuhan Yesus sudah mengingatkan pada kita semua untuk kita tidak hanya mengumpulkan harta di bumi. Karena tadi, harta di bumi bisa rusak oleh ngengat dan karat, serta bisa hilang, dicuri oleh pencuri. Tetapi Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-20 mengingatkan kepada kita, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ini alasannya jelas sekali. Alasan yang kedua adalah karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Kadang-kadang ketika orang bergelimpang, orang diberkati Tuhan dengan luar biasa, dia menjadi lupa akan Tuhan. Tetapi kalau kita senantiasa selalu menyerahkan hidup kita sepenuhnya, hanya bersandar kepada Tuhan, kita aktif di dalam pelayanan, kita aktif dalam persekutuan, kita aktif di dalam perkumpulan-perkumpulan atau hal-hal yang bersifat rohani, maka damai sejahtera, sukacita akan menjadi milik bahagian kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan juga di dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Ya, Matius 4 ayatnya yang keempat. Kita diingatkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan adalah makan rohani bagi setiap orang Kristen. Dengan setiap hari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Hidup kita akan dimurnikan. Kita akan ditegur melalui kebenaran firman-Nya. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tipologi dari firman adalah api yang membakar, yang memurnikan. Tapi firman Tuhan juga digambarkan sebagai palu gudam yang menghancurkan kesombongan kita, yang menghancurkan keangkuhan kita. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai cermin di mana kita bisa melihat posisi kita, melihat keberadaan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari mulai siang hari ini kita terus
hidup selaras dengan firman Tuhan tadi. Kita mencari kerajaan Allah, itu tujuan yang utama. Dan kebenarannya. Dan janji Tuhan. Maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Jangan menjauh dari persekutuan. Terlibatlah aktif dalam pelayanan. Karena ketika kita menjauh dari persekutuan, ini sangat berbahaya. Dan sudah diingatkan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Ketika seseorang Kristen menjauh dari persekutuan, dampaknya, risikonya luar biasa. Di sana dikatakan, 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sungguh ini suatu peringatan yang sangat penting untuk kita renungkan. Sekali lagi, jangan menjauh dari persekutuan. Aktiflah di dalam pelayanan sehingga jiwa kita senantiasa terjaga. Karena hidup dalam persekutuan, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling mensupport. Dan di dalam persekutuan itu, Yesus sendiri hadir. Sesuai dengan firman-Nya, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengahnya. Ini suatu janji yang luar biasa. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita semua mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepada kita. Di dalam firman-Nya, Matius 6, ya, Matius 6, masih kita mau kembali ke sana. Kita diingatkan di dalam Matius 6 bahwa kita tidak perlu khawatir, ya. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Ya, di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah, ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mencari kebenarannya, kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka kita akan dipelihara sempurna oleh Bapa di surga. Kebutuhan hidup kita akan dicukupkan, kesehatan kita akan diberkati, kita akan penuh dengan sukacita, kita akan penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semuanya, umat Kristiani dimanapun mereka berada, dimanapun Bapak, Ibu berada, mari mulai siang hari ini kita mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, agar janjinya digenapi, yaitu semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sekali lagi, caranya bagaimana tadi? Caranya adalah kita terlibat aktif di dalam persekutuan doa, kita terlibat aktif di dalam pelayanan, kita terlibat aktif di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, atau dengan kata lain, menjadikan firman Tuhan sebagai makanan kita sehari-hari. Puji bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri siaran ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kembali kami sampaikan di hadapan-Mu Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu.
Mari Roh Kudus Engkau bekerja. Engkau materaikan firman-Mu dalam hati setiap pendengar yang menyaksikan, yang mendengarkan, menonton video ini. Agar hidup mereka Engkau ubahkan, Bapa. Engkau jamah hati mereka. Mereka semuanya menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka lebih mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan janji-Mu ya dan amin. Yang lain akan ditambahkan kepada setiap orang, kepada setiap jemaat Tuhan yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya, Bapak, janji-Mu juga akan digenapi di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan, yang menonton, yang menyaksikan video ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jika Bapak Ibu merasa terberkati oleh renungan ini, kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe agar pelayanan ini makin hari makin berkembang. Tuhan Yesus memberkati.